Kemarin kan udah rame, Rachel diselingkuhin sama Salim. Tapi Rachel udah klarifikasi bahwasannya mereka itu pisah baik-baik dan tidak ada orang ketiga. Tapi ternyata kabar terbarunya, Salim ini dikabarkan memiliki hubungan khusus atau hubungan dalam tanda kutip dengan Zizi. Tapi kan Zizi udah menikah, ternyata Zizi ini sudah proses perceraian dengan Arhan, guys. Kalau ditanya seberapa efektif klarifikasi yang dilakukan untuk kasus-kasus yang ramai, apakah bisa meredam spekulasi dan fitnah di media sosial? Ya, setiap klarifikasi yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pro kontra, tentunya akan ada yang mendukung dan mungkin tetap ada yang menghujat, ya. Tinggal kita melihat saja sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan, karena mungkin ditakutkan juga kalau memang tidak melakukan klarifikasi, isunya akan semakin liar, tidak bisa diisolasi, makanya perlu dilakukan klarifikasi. Tapi ini kan menjadi sebenarnya kasusnya kan ranah pribadi, ya. Saya sendiri sih tidak sepakat untuk terus menggunjing, mengangkat isu-isu yang bersifat ranah pribadi ke ranah publik. Jadi ya terserah yang mengalami sih. Kalau buat saya itu adalah hak mereka, karena ini adalah ranah pribadi mereka dan tentunya ini bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, walaupun mereka seorang figur publik. Menurut saya nggak usah dipedulikan. Arhan fokus saja terus membela timnas. Kalian belum tahu kebenarannya. Kalau si Ziza ngelaporin kalian loh, baru tahu rasa. Untung tuh anak diem-diem baik. Kalau gue jadi Ziza, gue datengin Rahel, gue mulutnya. Habis itu gue tangannya. Lu ngapain bikin-bikin story kayak gitu? Kan yang selingkuh lu. Saya kagak ngerti saya. Yang jelas saya tanya ke anak saya, itu semuanya beritanya hoak, itu aja. Ya itu tidak benar, itu hanya fitnah itu. Jangan percaya gosip deh. Kalian tuh emang SDM rendah ya. Dikasih gosip sedikit dimakan, dikasih ini sedikit dimakan. Belum tentu benar dimakan. Memang kalian nih ya, kalau dibilangin kalian bodoh, kalian nggak terima. Tapi kalau katanya langsung ditelan sama kalian. Udah mulai tuh semuanya tuh komentar tuh. Kayak yang udah kaya gitu ngomentarin orang. Kalau gue ngomentarin orang nggak apa-apa, gue kaya. Terganggu juga lah kita banyak sedikit, tapi terganggu banget sih enggak ya, tapi kurang pas ya, kurang pas. Dan saya sedang mencari istilahnya siapa yang menyebarkan fitnah-fitnah begini. Kalau seandainya saya ketemu memang sengaja dia ingin menjatuhkan anak saya, ya ini tidak tertutup kemungkinan tentu kita akan melangkah ke hukum, tidak tertutup kemungkinan. Karena udah kebablasan ini, terlalu jauh dia melangkah. Pasal yang dia bisa laporkan ke akun-akun gosip itu adalah pasal 310 junto pasal 311 KUHP junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimum 5 tahun. Saya berharap korban ini langsung bisa melaporkan ke Barreskrim, ke bagian cyber. Karena kenapa? Yang dilakukan oleh akun-akun yang saya kategorikan ini sangat mengganggu, itu karena dia menebarkan fitnah dan merusak rumah tangga orang. Jadi, jangan dibiarkan, dia harus ada efek jera. Rina Gundono, lu stop ya, jadi Nana Mirna tuh wannabe. Lo tau, satu perempuan Indonesia nih, gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih, kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya?
Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Irina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Irina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo nggak menarik. Rame roti 400.000 di samping gua ini guys. Dan berapa sih sebenarnya kalori plus protein di roti 400.000 ini yang dikaitkan dengan honorer guru di Indonesia ya. Jadi di samping gua ini guys ya, yang diunggah sama Erina yang viral baru beberapa jam ini adalah yang namanya lobster roll. Jadi lobster roll ini adalah salah satu makanan khas di New England, United States of America, yang memang dia tuh kayak sandwich. Nah, yang membedakan lobster roll ini dengan sandwich pada umumnya kayak di Subway atau di minimarket yang biasa kalian temuin di negara Konoha ini, jadi lobster roll ini main toppingnya itu dia tuh bukan daging ayam atau sapi gitu ya, melainkan dia pakai daging lobster teman-teman. Setelah gue research harganya juga itu tuh sekitaran 25 sen sampai 27 sen. Itu ya kalau dirupiahin 300 sampai 400 ribuan. Dan di sini yang membuat blunder adalah kenapa Mas Kaisang harus bilang ini mahal? Melihat tahta kalian berdua 400.000 untuk seekor roti, nggak ada apa-apanya. Ini gue nggak ngerti apakah pencitraan biar ada unsur-unsur di kasihani apa gimana, gue kagak paham dah. Dan untuk kalorinya sendiri itu sekitar 600 sampai 1100 kalorian. Karena di sini kalau gue lihat ada mengandung mayones juga teman-teman. Dan proteinnya itu ini menarik nih. Untuk membangun otot seperti Mas Kaisang gitu ya, ini tuh sekitar 20 graman protein. Jadi menurut gue kalau makan 2 atau 3 aja sudah bisa memenuhi protein kebutuhan harian kalian nih guys. Jadi gimana, worth it nggak roti 400.000 yang dikaitkan dengan honorer guru di Indonesia yang diunggah ketika lagi bentrok antara masyarakat MK dan teman-temannya itu, tiba-tiba pasangan ini mengunggah roti 400.000 ini. Kalau menurut gue guys ya kalau nggak dimakan sehari-hari menurut gue worth it lah ya. Kalau kalian makan cantik atau pengen nyoba-nyoba 400.000 untuk 20 graman protein, it's worth it.